Sebentar adik-adik ya, saya share slide-nya. Kelihatan adik-adik ya? Sudah terlihat ya? Ya, jadi mata kuliah kita mikroteknik. Ini pertemuan pertama. Sebelumnya saya mohon maaf karena beberapa pertemuan yang lalu itu belum dapat mengisi sesuai jadwal karena ada kegiatan dari prodi. Insya Allah nanti materi 2 pertemuan itu nanti bisa kita ganti menggunakan video pembelajaran. Jadi pada hari ini kita akan membahas kontrak perkuliahannya. Ya, jadi materi kita secara keseluruhan kurang lebih 14 kali pertemuan di luar UTS. Itu nanti pada pertemuan pertama itu membahas mengenai kontrak perkuliahan dan pengantar. Itu pendahuluan mengenai mikroteknik. Kemudian pertemuan kedua itu akan membahas mengenai pendahuluan ya, lanjutan dari pertemuan pertama, kemudian pengenalan alat-alat dan istilah dalam mikroteknik yang sering digunakan. Kemudian pertemuan ketiga itu bagaimana sifat dari parafin, suatu bahan yang salah satu bahan utama yang sering digunakan dalam kegiatan mikroteknik dan bahan pewarna yang lainnya. Selanjutnya pada pertemuan keempat nanti kita akan membahas mengenai metode dan proses pembuatan sayatan secara umum. Itu baik pada mikroteknik tumbuhan maupun mikroteknik hewan. Kemudian pada pertemuan kelima itu nanti kita akan membahas mengenai mikroteknik pada tumbuhan khususnya. Kemudian pertemuan keenam itu bagaimana perlakuan sampel berair dan berkayu. Ini terutama pada tumbuhan ya. Kemudian pada pertemuan ketujuh itu membahas mengenai bagaimana ciri-ciri preparat yang benar, yang baik dan benar. Dan kalaupun salah itu posisi salahnya itu di mana. Kemudian pada pertemuan ke-8 itu UTS ya, UTS. Ujian tengah semester. Kemudian pada pertemuan 9 itu kita lanjut ke mikroteknik pada hewan ya, dan selanjutnya dari pertemuan ke-10 dan ke-15 itu akan fokus membahas mengenai pelaksanaan dalam mikroteknik pada hewan. Jadi adik-adik mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan ya, kalau tidak salah ya, 2 SKS. Itu tentunya tidak ada praktikum. Nah, ini sangat disayangkan. Sebenarnya mata kuliah ini seharusnya itu ada 1 SKS untuk praktikumnya. Jadi agar adik-adik bisa mengetahui secara langsung bagaimana metode atau proses yang dilakukan dalam pembuatan sediaan atau preparat. Ya, saya lanjutkan pada pertemuan ke-10 itu ada definisi dan bahan yang digunakan untuk dekalsifikasi. Ini merupakan suatu proses tahapan yang digunakan dalam pembuatan sediaan. Kemudian ada pertemuan 11 itu metode dan proses pembuatan sayatan secara khusus. Ya, jadi khusus ada sayatan umum dan ada sayatan khusus. Jadi sayatan khusus ini agak sedikit tricky begitu, agak sedikit rumit gitu, tergantung dari sediaan atau awetan yang akan dibuat. Kemudian pada pertemuan ke-12 itu bagaimana pembuatan sediaan mulai dari isolasi, kemudian cuplikan sampai menjadi sediaan permanen. Pada pertemuan ke-13 itu pembuatan sediaan untuk embrio apes. Jadi pembuatan embrio apes secara utuh itu prosesnya seperti apa. Kemudian pada pertemuan 14 ada proses dan pembuatan sediaan pada hewan. Ya, nanti kita pilih nanti ini bisa jadi untuk hapusan darah atau yang lainnya. Kemudian pokok bahasan pada pertemuan ke-15 yaitu analisis dan interpretasi preparat hasil kerja lab. Jadi untuk membacanya itu seperti apa. Jadi pada contohnya di gambar di sebelah ini ya. Kalau ini mungkin adik-adik sudah lazim.
Ini potongan melintang dari jaringan tumbuhan. Ya, ini pada daun. Ya, kemudian biasanya kalau ini batang. Nah, ini yang sangat penting adik-adik kita bahas agar kita sama-sama enak begitu ya. Jadi model pembelajaran yang kita sepakati itu seperti apa? Jadi apakah setiap pertemuan kita harus bertatap muka meskipun dari online begitu seperti ini, entah itu nanti menggunakan Google Meet kemudian atau Zoom ya, tapi saya rasa itu terlalu tidak terlalu baik begitu. Jadi di satu sisi ya lumayan kuota adik-adik ya, karena memang kalau yang video conference seperti ini itu dia lumayan menggunakan kuota tergantung dari jumlah pesertanya. Makanya saya menawarkannya model pembelajaran kita itu nanti diskusi kelasnya itu bisa melalui kelas virtual itu di Google Scholar atau di grup WA-nya. Tapi saya rasa grup WA itu lebih enak ya kalau diskusi. Kalau di Google Scholar itu memang mengapa digunakan karena dia lebih terstruktur. Jadi kegiatannya itu terdokumentasi secara baik. Jadi misalnya saya share absen, nah itu memang ada sendiri absen pertemuan keberapa, tanggal berapa, itu kita mudah mencarinya. Sementara kalau di share via grup WA itu kan kalau dilakukan diskusi kan pasti tertindih begitu. Nah, jadi diskusinya kita bisa menggunakan Google Classroom atau grup WA. Nah, jadi diskusi nanti di grup WA saja, nanti pengiriman tugas dan absen itu nanti di Google Classroom. Kemudian tatap muka seperti ini nanti kita jadwalkan saja adik-adik ya. Kita jadwalkan 2-3 kali lah, atau boleh 4 kali begitu. Kalau memang diperlukan, nanti pada materi-materi yang sekiranya adik-adik enak begitu. Kemudian, nah ini yang saya tawarkan, jadi nanti materi pembelajarannya saya buatkan melalui video pembelajaran. Jadi tatap muka seperti ini, jadi wajah saya terlihat, kemudian ada slide presentasi materinya, kemudian saya menjelaskan seperti ini, begitu. Nanti bisa ditambahkan screen record wajah saya di sini, tapi sebenarnya kalau wajah tidak terlalu penting. Yang penting adik-adik dapat mendengarkan suara begitu kan. Jadi tidak hanya membaca secara langsung. Bagaimana adik-adik? Bisa di unmute saja mikrofonnya. Jadi gimana? Pak, yang untuk materi melalui video pembelajaran ini setiap kali pertemuan kayak gini ya Pak? Bukan, jadi model video pembelajaran itu saya buatkan video pembelajarannya tanpa kita gabung di Google Meet seperti ini. Nanti saya buatkan videonya, kemudian saya upload di YouTube. Nah, itu kan adik-adik kalau di YouTube itu, apalagi kalau di HP itu ada YouTube Go kan. Jadi bisa dipilih besaran video yang adik-adik lihat begitu. Paham ya? Halo? Ya, Pak. Gimana adik-adik? Jadi seperti itu aja pembelajarannya ya. Jadi nanti kalau kita bertatap muka seperti ini, nanti kita jadwalkan saja 2 atau 3 kali begitu kan. Nah, nanti materi di sisanya itu materi yang 14 kali pertemuan itu saya buatkan dalam bentuk video pembelajaran. Jadi adik-adik bisa menonton video pembelajarannya melalui YouTube. Nah, kalau di YouTube itu kan ada aplikasi YouTube Go gitu kan. Nah, di YouTube Go itu enak, bisa dipilih besaran kualitas video yang ditonton gitu, disaksikan. Bagaimana, sepakat ya? Iya Pak. Iya Pak.
Ya nanti informasinya yang diinformasikan ke teman-temannya yang tidak dapat bergabung pada siang hari ini. Ya, jadi kita lanjutkan sedikit untuk kehadirannya. Ini masih terlihat slide-nya ya? Masih, Pak. Ya. Jadi untuk kehadirannya adik-adik itu tidak hadir lebih dari 75% itu tidak dapat mengikuti UAS adik-adik ya. Jadi adik-adik ketika tidak dapat mengikuti pertemuan lebih atau kurang dari 11 kali pertemuan itu adik-adik tidak dapat mengikuti UAS ya, tidak dapat mengikuti UAS. Jadi indikatornya nanti kan absensi yang saya kirim melalui form itu ya, form di Google Classroom. Nah, itu jadi kontrolnya ketika adik-adik kurang dari 11 kali melakukan absen, nah itu adik-adik tidak bisa mengikuti UAS. Kemudian absen yang saya bagikan tadi itu otomatis tertutup setelah 20 menit di-share. Nah, jadi tidak apa-apa hari pertama ini mungkin ada yang terlambat, itu tidak apa-apa. Nanti setiap kali jadwal tatap mukanya mikroteknik itu kan ada dimulai dari 1:30 ya. Nah, insya Allah saya akan share mulai jam 1:30 itu. Kalaupun ada keterlambatan nanti saya akan konfirmasi melalui grup WA. Ketika saya share, nah adik-adik segera saja isi begitu kan, segera isi karena memang 20 menit setelah itu absensinya tidak dapat diisi kembali. Ya, ini kita sepakat ya. Ya. Kalau diam itu berarti iya berarti ya? Iya, Pak. Ya, kemudian karena di sini karena mata kuliahnya tidak ada praktikum, itu nanti hanya ada penugasan gitu. Jadi tugasnya adalah bentuk yang biasa saya berikan itu ada bentuk resume materi. Kemudian biasanya saya meminta resume artikel. Nah, jadi sekalian adik-adik berlatih bagaimana meresum artikel gitu kan, persiapan untuk proposal skripsinya. Kemudian biasanya soal langsung. Saya berikan soal langsung, nanti kalau tidak saya berikan di video pembelajarannya, biasa saya berikan melalui Google Classroom-nya. Kemudian komponen penilaiannya ada 4 komponen, jadi kehadiran dan keaktifan adik-adik itu ada 15% menyumbang untuk nilai akhirnya. Kemudian ini kehadiran itu jelas kehadiran ya, kehadiran. Kemudian keaktifan, kalau keaktifan itu biasanya saya nilai dari keaktifan adik-adik. Misalnya saya mempersilahkan diskusi di grup, misalnya di grup WA misalnya lebih enak. Itu bagaimana adik-adik misalnya bertanya atau menanggapi atau membantu menjawab kalau ada pertanyaan dari temannya. Ya, itu komponen keaktifan. Kemudian tugas itu 20% menyumbang untuk nilai akhir, kemudian UTS itu 30% dan ujian akhir itu 35%. Jelas adik-adik ya untuk kontrak perkuliahannya? Jelas, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mikroteknik sebelumnya pernah dengar enggak? Mikroteknik. Belum. Jadi seperti yang terpampang di slide. Jadi mikroteknik itu kan gabungan dari kata mikro dan teknik. Jadi kalau orang mikroteknik tumbuhan itu biasanya menyebutkan kata mikro itu terkait dengan mikroskop. Nah, jadi kalau pada mikroteknik tumbuhan itu mengartikan bagaimana cara persiapan dan penggunaan mikroskop ya, penggunaan mikroskop. Sementara kalau arti secara umumnya, secara luasnya, mikroteknik itu adalah metode penanganan dan persiapan spesimen untuk pengamatan dan studi mikroskopis. Atau kalau bahasa sederhananya adik-adik, mikroteknik itu adalah suatu cara untuk adik-adik membuat preparat. Nah, itu sederhananya itu udah adik-adik. Jadi kalau contohnya ini kan dulu pernah biologi dasar ya di semester 1 kan ya, biologi umum. Biologi
Biologi umum 1, Pak. Biologi umum 1, 2 ya. Oh, cuma Ya. 1. Ya. Di Nah, itu kan semester 2 baru biologi umum 2, Pak. Nah, itu kan pasti pernah sebelum pandemi itu kan dapat praktikumnya itu kan? Iya, Pak. Nah, itu kan adik-adik pernah membuat preparat segar itu kan ya? Iya. Nah, itu salah satu, itu sudah merupakan bagian dari pengerjaan mikroteknik. Jadi sebenarnya adik-adik pernah mengerjakannya, tapi memang mikroteknik itu metode yang digunakan itu lebih lanjut. Jadi kalau adik-adik pernah menggunakan preparat awetan, preparat awetan itu kan berbagai macam. Itu jadi dari contohnya yang ini sudah dilakukan pewarnaan sel saraf ya. Nah, ini kan tidak mungkin menggunakan preparat segar. Kalau irisan dari daun itu bisa segar, ini juga batang itu bisa segar. Tapi kalau di hewan itu biasanya sulit ya. Hewan itu biasanya menggunakan preparat awetan. Nah, cara untuk mendapatkan sediaan atau preparatnya yang awetan itulah yang dinamakan mikroteknik. Nah, itu udah sederhananya adik-adik agar tidak bingung gitu ya. Nah, itulah yang kita akan bahas insya Allah selama 1 semester ini. Mungkin nanti akan padat begitu. Jadi memang kalau menurut hemat saya nanti pembelajarannya seperti itu. Saya buatkan video pembelajaran seperti ini begitu kan. Nanti adik-adik bisa tonton tidak harus pada jam mata kuliahnya. Jadi misalnya siang begini kan sebenarnya enaknya istirahat, jam tidur siang ini kan. Ya, kemudian mungkin ada yang membantu orang tuanya karena sekarang masa pandemi kan akhirnya di rumah. Kemudian orang tuanya meminta tolong bantu apa, itu bisa dilakukan. Yang terakhir, tetap semangat adik-adik dan jaga kesehatannya. Informasikan kepada orang tuanya, kakaknya, saudaranya, adiknya bahwa untuk tetap menjaga kesehatan. Cuci tangan itu kan yang sederhana kan, cuci tangan, kemudian tetap gunakan masker terutama untuk orang tua kita gitu kan, karena memang penyakit COVID-19 ini lebih rentan menyerang orang tua begitu. Kemudian ini saya setiap perkuliahan saya itu saya selalu menyampaikan yang ini ya. Ini ada di Al-Baqarah ayat 276, itu bahwa Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, jadi adik-adik janganlah stres begitu kan. Karena memang bebannya adik-adik kan memang tidak terlalu banyak ya, paling berkutat sekitar perkuliahan saja begitu. Belum memikirkan beban hidup. Ya, jadi saran saya adik-adik fokus, tetap enjoy. Kalau ada tugas dari dosennya di mata kuliah yang lain dirasa berat, ya dikerjakan saja adik-adik. Jadi tugas itu terasa ringan kalau dikerjakan. Jadi kalau hanya dipikirkan, tidak dikerjakan, nah itu yang buat stres. Jadi kerjain saja gitu semampunya, ya semaksimal mungkin lah begitu. Jadi insya Allah nanti kalau adik-adik maksimal mengerjakannya, insya Allah itu akan memberikan hasil yang sesuai juga. Ya, saya stop sharingnya sampai sini. Ada yang ditanyakan? Untuk slide yang tadi Pak bisa dikirim nggak, di-share? Oh, ini nanti kan dalam bentuk video pembelajaran. Oke, Pak. Ya, nanti bisa dikunjungin di ini juga nggak apa-apa. Nanti ini ditonton saja karena sudah saya buat buat videonya. Ini sudah saya screen record. Nanti informasikan ke temannya yang tidak dapat bergabung pada siang hari ini. Itu sudah saya screen record. Jadi nanti bisa disaksikan oleh temannya yang lain. Untuk hari ini kita tolerir adik-adik temannya yang tidak bergabung, tapi sudah semua ya 16 orang? Belum Pak. Kita
22, 23 orang. 23 orang. 23 orang ya? Ya, yang kelas B 23. Ya, kita cuma 22 orang. Kenapa? Yang kelas B itu kan jumlahnya 23, Pak. Iya. Itu cuma Sama ada cutting yang ngambil juga kayaknya kemarin. Ini dari mana asalnya adik-adik? Beragam ya? Iya, Pak. Dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat. hadir Pak. Ya. Kalau ada yang ditanyakan lagi? Kayaknya Pak. Sudah ya? Nggak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada, memang karena siang hari ini kita sepakati model perkuliahannya seperti itu adik-adik ya. Nah, jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa disaksikan melalui video pembelajaran. Nanti kita jadwalkan 2 atau 3 kali melalui tatap muka seperti ini begitu. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat, walaupun hanya kontrak kuliahnya dan pengantar sedikit. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.